Selamat datang di YouTube channel Irna Latifa. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, and nyalakan tombol notifikasinya. Three, two, one. Assalamualaikum, salam. Gimana apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Ibu, sudah berapa lama mengajar? Mengajar itu kurang lebih 6 tahun ya, dari 2015. Dari 2015. Wah, Masya Allah. Sebelumnya di mana Bu? Langsung di SMP Kesana nggak atau di tempat yang lain? Langsung lulus kuliah saya langsung mengajar ya. Alhamdulillah. Kalau boleh, nanti kayak gimana Bu? Karena kalau awal-awal kan juga masih ngajar satu rombel gitu. Iya. Di sini sekarang udah semuanya. Ah, sekarang pegang semua rombel dari kelas 7. Dari kelas 7 ya sampai kelas 9. Ya, dulu tuh ketemu saya waktu saya SMP gitu ya, atau SMK di sini. Sudah mulai belajar SMK ya? Iya, saya SMK. Ibu mengampu mata pelajaran apa? Ilmu pengetahuan alam. Langsung saja ya Bu, wawancara mengenai nilai rasa hormat dan nilai kepedulian. Nah, menurut cara pandang Ibu sebagai guru, bagaimanakah karakter lingkungan masyarakat sekolah, warga di sekolah, guru, peserta didik? Seperti itu. Kalau karakternya sih kalau di sekolah alhamdulillah ya, karena ada pembiasaan juga, jadi karakter religinya ada. Kalau rasa hormat pasti ada lah ya, kayak misalkan saling kalau dari murid itu saling menghargai, menghormati. Kalau misalkan dalam berdiskusi menghargai pendapat seperti itu. Kalau sikapnya alhamdulillah ya, kalau anak-anak kan karena memang sudah ada pembiasaan juga. Jadi karena kita itu ada namanya membiasakan kayak 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Jadi kalau udah termasuklah ke dalam saling ya. Lalu berarti Bu, apakah peserta didik sudah menanamkan nilai rasa hormat dan nilai kepedulian itu sendiri, baik itu terhadap sesamanya atau terhadap guru? Contohnya seperti apa ya Bu? Ya pasti selalu ya ditanamkan. Kalau misalkan menghormati, bertemu dengan guru pasti saling mencium tangan seperti itu ya. Guru juga ketika siswa datang ke sekolah menyambut dengan senyuman. Kemudian kalau kepedulian itu seperti misalnya ketika ada siswa yang sakit, teman-temannya menjenguk gitu. Itu dari siswa sendiri berarti ya. Lalu apakah guru-gurunya pun sama menanamkan nilai-nilai rasa hormat dan rasa kepedulian itu baik terhadap guru yang lain atau terhadap anak didiknya? Iya, pasti Bu. Soalnya kalau misalkan ketika dalam rapat kan kita ada pendapat, saling menghargai pendapat satu sama lain gitu ya, kalau dari guru itu sendiri. Terus juga kalau misalkan dalam belajar mengajar kan, sebelum kita kan pasti pembiasaannya sebelum mulai pembelajaran itu pasti kita menyapa, bersalam, peserta didiknya seperti itulah, saling opening itunya ya, pembelajaran. Udah jadi biasa ya. Lalu kalau menurut Ibu sendiri, apa sih makna dari nilai rasa hormat dan nilai kepedulian itu? Sangat luar biasa, sangat bermakna sekali Bu ya, karena itu merupakan nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan yang namanya juga manusia itu sebagai makhluk sosial Bu ya, jadi harus menanamkan sifat saling menghormati dan saling peduli ya, saling peduli. Tidak hanya pada terhadap lingkungan juga, seperti kan kebersihan Bu ya, harus ditanamkan juga kan, agar peduli terhadap ya lingkungan sekitar, kebersihan. Iya betul sekali ya Bu ya, karena kan emang betul gitu, kita tuh makhluk sosial gitu dan pasti berdampingan dengan makhluk hidup yang lain ya, entah itu
alam semesta, entah itu manusia, pasti gitu harus saling adanya nilai-nilai kehormatan kepada yang lebih tua dewasa, kepada yang lebih tua gitu. Terus juga peduli kepada sesama, kepada makhluk hidup lainnya gitu ya. ketika anak juga kan misalkan ada yang tidak membawa alat tulis Iya. bisa meminjamkan kan itu juga Kepedulian ya antara Kayak, temannya. dalam berdiskusi kerja kelompok gitu kan itu harus saling menghormati juga kan anak-anak. Nah, bagaimana Bu cara Ibu sendiri gitu sebagai guru menanamkan kedua nilai tersebut kepada anak? Yang paling pertama itu yang pasti memberikan contoh ya Bu, karena yang namanya anak itu kan meniru ya kalau memang dia anak. Jadi yang paling pertama kita membiasakan memberikan contoh bagaimana caranya menghormati, menghargai, mungkin dari situ yang pertama. Yang kedua kan dari pembiasaan juga ke anak-anak. Kemudian ya diingatkan tentunya. Ya, apalagi kan usia anak-anak SMP itu beralihnya masa usia dari kanak-kanak gitu, Iya, yang menuju remaja gitu ya. Si labil lah. Iya, ada kesulitan tersendiri nggak Bu dalam bukan menangani ya, dalam menanamkan nilai-nilai tersebut gitu? Ya kepada pasti Bu siswa? ada kalau di lapangan ada saja ya yang menjadi kendala atau seperti itu kan karena banyak faktor juga Bu yang mempengaruhi misalkan dari pergaulan atau dari lingkungan keluarganya itu sendiri itu kadang-kala bisa menjadi salah satu apa ya kesulitan juga jadi untuk menanamkan ketika di sekolah dia dibiasakan seperti itu ketika kembali lagi ke lingkungan di luar pergaulan seperti itu dia kadang tidak bisa bukan ya, tapi tidak semua tapi ada saja yang seperti itu ya itu jadi agak sulit harus memang betul-betul dengan penuh kesabaran Betul sekali. hanya membutuhkan proses dan waktu saja. Iya, proses dan waktu dan keistiqomahan juga ya Ya, dalam betul. hidupnya gitu. Iya. Lalu menurut Ibu sendiri, seberapa penting sih nilai rasa hormat itu dan nilai kepedulian dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting seperti yang tadi dikatakan memang ini tuh harusnya tuh memang harus ditanamkan dari sejak dini ya karena memang ini akan sangat berpengaruh kepada masa depan Selalu ya. Dan yang utama pasti di keluarganya gitu Iya. ya Bu ya. harus benar-benar ya yang paling utama memang lingkungan keluarga ya. Untuk jadi tolak ukur ke depannya mungkin ya kan kami berarti Ibu gitu ya sebagai guru di sekolah yang membimbing, tapi yang lebih utama itu perannya tentu utamanya ada di Orang keluarga tua, gitu iya, ya, benar. dari orang tua. Jadi dibutuhkan kerjasama Nah. antara pihak sekolah dengan pihak keluarga ya kalau misalnya tidak ada kerjasama itu tidak akan mungkin bisa mencapai Iya, semua. betul. Harus ada Iya, saling karena pendidikan itu kan outputnya bukan hanya ke pengetahuan anak saja ya Bu ya, yang paling utama itu karakternya ya, itu nilai-nilai orangnya. Wah. Nah, alhamdulillah Ibu. Selanjutnya nih closing statement, ada nggak pesan yang mau Ibu sampaikan untuk anak-anak atau enggak untuk seluruh masyarakat luar sana? apa ya? Ya mungkin ya kita sebagai manusia harus bisa saling menghormati, menghargai karena ketika kita bisa menghormati dan menghargai orang lain dimanapun kita berada, orang lain pun juga akan bisa menghargai kita juga. Makanya untuk kedepannya karena memang sangat penting harus dapat menanamkan rasa saling mengerti dan menghargai sesama kehidupan. Baik Ibu, mungkin itu saja. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang. Semoga di next kesempatan bisa ketemu lagi ya, bisa silaturahmi lagi. Semoga Ibu sehat-sehat selalu dan dilancarkan dalam mendidik generasi-generasi bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Henry, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ibu
Ibu mohon maaf ya, Ibu mengganggu waktunya sebentar. Ibu kalau boleh tahu sudah berapa lama mengajar? Mengajar. Kalau mengajarnya itu saya lulus 2005, jadi sekarang 2021. Sekarang udah 4 tahun, berarti udah 21. Iya, 21 tahun ya. Wah, Masya Allah sudah lama sekali Ibu. Ya, tapi kalau di Semansa dari 2009 sampai sekarang 13 ya, kurang lebih 13 tahun. Ya, Masya Allah. Ibu sekarang di Semansa saja mengajar atau di tempat yang lain juga? di Semansa saja. Semansa saja, alhamdulillah. Ibu mengampu mata pelajaran apa di Semansa? Bukan mata pelajaran, tapi bimbingan dan konseling. Oh, di bagian bimbingan dan konseling. Wah, Masya Allah. Ibu langsung ke poin pembahasannya ya Bu ya, mengenai nilai rasa hormat dan nilai kepedulian. Menurut cara pandang Ibu sebagai guru, bagaimanakah karakter lingkungan warga sekolah? Baik, karakter lingkungan warga sekolah di SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, karakternya sudah baik. Alhamdulillah, kita itu sudah bertahun-tahun menjadi sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi itu berarti sekolah yang menerima keberagaman anak, ya, keberagaman anak dengan segala keunikan yang dia miliki, gitu. Baik misalnya intelijensinya, dari keragaman fisik, ya. Kita sudah menerima anak-anak inklusi itu, bahkan menerima anak yang tunanetra, sempat anak tunanetra, low vision, terus anak yang berkebutuhan khusus dalam hal berjalan, jadi yang tidak sempurna berjalannya, ya. Terus kita pernah menerima anak ADHD juga, yang IQ-nya di bawah rata-rata. Terus kita pernah menerima anak berkebutuhan khusus masalah konsentrasi belajar. Dan dari keberagaman itu, alhamdulillah empatinya anak-anak Semansa itu sangat terlatih, dan mereka bisa menerima kekurangan dan kelebihan dari teman-teman miliki. Jadi saling menghargainya. Dari hasil penelitian saya pada saat tesis juga, rata-rata anak SMA Negeri 1 Kota Sukabumi sangat baik dalam hal empati. Saya menjadi teman empati, nah empatinya sangat baik. Alhamdulillah. Terus masalah apa tadi, menghargai dan Nilai kepedulian dan nilai itu kan ya otomatis dengan ada teman yang berkebutuhan khusus, teman yang beragam, jadi melatih juga kepedulian dia, ya. Itu kan kepedulian ya, dan kepeduliannya dia itu pula dengan guru-gurunya, gitu. Karena dicanangkan sekolah inklusi, otomatis ya apa namanya, guru-gurunya pun menyesuaikan. Terus yang terbaru saat ini kita sudah mengadakan Root Day atau kampanye tentang anti bullying atau anti perundungan. Ya. Anti perundungan ini proyek pilotnya SMA 1, SMA 2 dan SMA 4 kalau tidak salah. Di situ juga kita sudah menandatangani kain putih, semua warga SMA Negeri 1, siswanya maupun gurunya menandatangani anti perundungan. Dengan adanya anti perundungan itu, dan kita mengkampanyekan juga anti perundungan, maka itu utamakan anak-anak saling peduli, saling menghormati, saling menghargai, dan tidak ada lagi bullying di SMA saja. Wah, berarti dari pemaparan Ibu gitu ya, sudah mencakup nih dengan pertanyaan selanjutnya gitu, bahwasanya lingkungan masyarakat sekolah di Semansa alhamdulillah sudah menerapkan dua nilai tersebut ya Bu ya, baik itu dari peserta didiknya ataupun juga dengan guru-gurunya. Bahkan tadi bukan akan ada lagi ya Bu, sudah melaksanakan berarti ya. Alhamdulillah. Nah, anti perundungan itu ya, karena memang ternyata bullying itu sangat-sangat
luar biasa sekali ya pengaruh negatifnya gitu Iya. Bu, bagi peserta didik. Lalu bagi Ibu sendiri makna dari nilai rasa hormat dan nilai kepedulian itu seperti apa Bu? Makna rasa hormat dan kepedulian. Makna rasa hormat ya sangat dibutuhkan ya di masyarakat. Bagi saya itu sangat dibutuhkan di masyarakat, karena dari rasa hormat terhadap orang lain kita sama seperti menghormati dan menghargai diri kita sendiri. Jadi kalau kita menghargai orang lain itu berarti kita menempatkan hal yang sama gitu, supaya orang lain pun menghargai kita. Begitu pula sebaliknya, kalau misalnya kita tidak menghargai orang lain, justru itu membuat orang lain memberi cap kepada kita bahwa kita itu tidak layak untuk dihargai, seperti itu. Itu tentang rasa hormat, tentang kepedulian. Kepedulian itu sebenarnya bukan cuma peduli terhadap orang lain, tapi juga peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap hewan, peduli terhadap kebersihan dan lain sebagainya. Jadi peduli itu sebenarnya cakupannya sangat luas ya. Kalau hanya kepedulian terhadap manusia saja, mungkin kadang kita ada rasa penghormatan ke sananya ya kan, kita peduli dengan orang lain. Kadang-kadang ada yang ingin desa gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita juga harus peduli terhadap lingkungan, karena dari kepedulian terhadap diri, orang lain, dan lingkungan itu juga akan menimbulkan timbal balik yang baik buat kita gitu. Kita peduli dengan lingkungan, juga lingkungan pasti sekitar kita juga akan melindungi kita gitu ya. Itu sangat penting ya. Itu betul sekali Bu, karena ketika kayak ada istilah give and take gitu ya Bu Iya, ya. take and give ya. Take and give gitu. Nah, lalu bagaimana cara Ibu sendiri gitu sebagai pendidik mungkin ya di semasa gitu menanamkan kedua nilai tersebut kepada peserta didik? Ya, untuk menanamkan kepedulian dan apalagi rasa hormat ya, dari segi kurikulum pembelajaran itu kan sudah diterapkan ya. Alhamdulillah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu sudah menerapkan dalam bentuk mata pelajaran. Contoh, ada mata pelajaran yang meningkatkan karakter ya, seperti agama. Itu kan sangat mempelajari tentang bagaimana menghadapi orang lain ya, bagaimana berbicara dengan orang lain. Ada juga mata pelajaran dididik dengan mata pelajaran PPKN ya, yang tidak hanya peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, tapi juga peduli terhadap negara seperti itu. Nah, ditambah lagi bimbingan dan konseling ya, seperti yang saya ambil gitu ya. Otomatis kami mendidik kepribadian karakter anak itu salah satunya adalah kepedulian dan juga rasa hormat. Dengan bentuk seperti apa ya, alhamdulillah di SMA 1 itu kan dikasih jadwal ke kelas, jadi kami bisa memberikan bimbingan karakter tersebut melalui bimbingan klasikal. Ketika misalnya dari bimbingan klasikal ternyata ada yang punya masalah ya, tentang rasa hormat, tentang kepedulian, baik dia misalnya pernah merundung atau membuli orang lain misalnya ya, atau dia yang pernah mengalami menjadi korban bully, nah atau mereka yang pernah mengalami hubungan keluarga yang tidak harmonis sehingga dia ingin mungkin diberikan perhatian khusus. Contoh misalnya itu kan nggak semua anak yang dari keluarga bahagia harmonis ya, ada mungkin dari keluarga yang bercerai, ada mungkin dari keluarga yang tidak ada orang tuanya pernah meninggal. Mungkin dia juga belum tentu mendapatkan kepedulian dari sekitarnya. Nah dari situlah kita bisa melihat bahwa anak tersebut mungkin butuh konseling, anak tersebut mungkin butuh dibimbing sama kita gitu ya. Oh ternyata nggak cuma satu, ternyata berkelompok. Berarti kita bimbing dan kita konselingnya itu dengan bimbingan dan konseling kelompok. Ternyata hanya satu orang yang bermasalah dalam hal itu, berarti kita konselingnya hanya individu gitu. Nah terus bagaimana dengan mereka yang korban bullying? Nah korban bullying kan tadi kita sudah menyatakan ya bahwa
ternyata efeknya sangat luas ya. Efek bullying itu sangat luas, bisa menimbulkan stres, bahkan sampai depresi. Alhamdulillah sih kalau di masa depresi mungkin enggak ya gitu ya, tapi stres mungkin pernah gitu ya, pernah ada gitu ya, pernah ada sebelum anti perundungan ini ada yang ada beberapa gitu ya kasus apa sih sangat kecil kasusnya. Nah yang seperti itu yang jadi korban bullying itu ya otomatis kita konseling, kita pantau lingkungannya, terus kita tumbuhkan rasa asertif. Asertif itu berarti dia tegas pada orang lain dan tegas juga pada dirinya sendiri. Kita latih asertif ketika ada orang lain yang membuli dia harus bisa melawan atau tegas, tapi tidak menyakiti. Itu kita latih, itu mah benar-benar dilatih, betul-betul diterapi seperti itu. Jadi ketika kita misalnya, Deka tidak sanggup menterapi karena itu sudah ranahnya psikologi, nah berarti kita akan mereferalkan kasusnya kepada psikolog. Benar-benarnya. Jauh sekali ya, jauh juga gitu, karena emang sangat penting ya Bu ya untuk ditanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak. Nah, bagi Ibu sendiri, seberapa penting Bu nilai rasa hormat dan nilai kepedulian dalam kehidupan sehari-hari? Sangat penting. Tadi yang sudah dikatakan ya, sangat penting karena ketika kita peduli pada orang lain, maka atmosfer lingkungannya pun insya Allah akan menjadi baik. Mungkin kita juga pernah melihat satu video ya, dia nolong orang, nanti orang yang menolong itu nanti ditolong lagi sama orang lain. Nah seperti itulah, jadi ada rantai positif gitu. Ketika kita mau peduli sama orang lain, maka di lingkungan kita pun akan ada rantai peduli juga gitu. Kita berimbas kepada orang lain, saling peduli. Nah, ketika misalnya rantai kita putus, kita cuek, acuh gitu ya sama orang lain, ada orang yang misalnya bertengkar di jalan, kita acuh gitu ya, atau ada orang yang dibully di jalan, kita pun acuh. Nah lama-kelamaan nanti kepedulian masyarakat pun akan hilang. Nah ketika kepedulian masyarakat akan hilang, maka hukum pun akan berefek, jadi tidak ada lagi hukum gitu ya, artinya barbar gitu ya, tidak ada aturan di masyarakat. Sangat penting ya. Nah, selanjutnya Ibu ada nggak closing statement gitu atau pesan yang mau disampaikan? Udah mau beres ini. Masih asik ya Bu ya? Apa ya closing statementnya? Ya, menghargai dan menghormati orang lain itu sama seperti kita menghargai diri kita sendiri. Jadi hormatilah orang lain, maka menghormati orang lain akan terus pedulilah terhadap orang lain, maka orang lain pun akan peduli terhadap kita. Belum tentu orang yang kita tolong akan menolong kita, tapi Allah akan memberikan orang lain untuk menolong kita dengan caranya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf kita sudah waktunya. Semoga lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Semoga Ibu juga sehat-sehat selalu dan tetap semangat untuk mendidik generasi bangsa. Amin. Dan juga semangat. Mudah-mudahan lancar segalanya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.